Kali ini saya akan bahas pair terbaik setiap sesi trade di dalam forex ya. Dan beda sesi itu pasti beda pair. Kenapa? Karena yang kita ketahui, jika salah satu sesi terbuka, berarti pasar di dalam negara tersebut sedang melakukan perdagangan ya. Dan beda negara ya pasti akan beda pair dalam hal yang perlu kita tradingkan. So, saya akan bahas per masing-masingnya. Jadi sesi utama itu sebenarnya ada 3 ya, yaitu Asia, London, dan New York ya, US. Ini adalah beberapa sesi yang saya biasa perhatikan ketika saya trade, dan teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, pertama itu adalah di Asia Session ya. Apa yang terjadi pada sesi Asia ini? Jadi di sesi Asia ini, teman-teman bisa ketahui bahwa startnya di pagi hari ya, sampai penutupan ketika awal dari market Londonnya terbuka. Biasanya di sesi Asia ini volatility-nya rendah ya. Jadi nggak begitu signifikan naik dan turunnya. Kesannya orang selalu bilang ini lagi dalam periode akumulasi. Dan pair yang paling oke atau paling cocok teman-teman trading kan ini adalah pair yang involve pada Japanese yen, Australian dollar, dan juga New Zealand dollar ya. Ini Asia Session tuh sebenarnya cocok buat kalian yang mungkin para trader yang lebih suka market-market lambat tanpa adanya pergerakan yang signifikan. Jadi yang less drastic lah. Dan biasanya pair-pair major kayak Euro USD dan GBP USD itu lagi lambat banget di Asia Session ini. Nextnya ada London Session ya. Nextnya itu ada London Session. London Session ini umumnya terbuka jam 2 sampai jam 11 malam. Dia high volatility dan high liquidity juga. Kenapa? Karena market Eropa terbuka ya. Jadi market Eropa, market negara-negara Eropa itu terbuka, dan ini menjadi salah satu waktu paling aktifnya. Ya, aktifnya forex itu di pasar. Ya, aktifnya trader-trader forex ya di pasar ya. Dan ini cocok banget kalau misalnya kalian itu mau trade semua major currency. Kenapa ya? Karena pasti high activity dari European Financial Center. Karena dia ada overlap juga di sesi Asia, makanya kita juga bisa meningkatkan potensial trading opportunities kita ya. Jadi trading opportunity kita bisa kita tingkatkan lagi dalam trade di momen ini. Dan cocoknya buat apa sih? Cocoknya memang untuk pair Euro, GBP, dan CHF. Ini cocok buat para trader yang lebih suka market yang semangat, yang likuiditasnya tinggi, dan pergerakannya juga cukup signifikan. Lalu kalau misalnya selanjutnya itu adalah US Session, yang pasti adalah pair yang paling cocok mentradingkan pair USD. Ini beda dengan yang saya omongin kalau misalnya kalian trade di USD GPY ya. Kalau USD GPY kan ada USD-nya. Dan pasti akan cukup signifikan juga di momen Asia Session. Dan dia pasti akan signifikan lagi ketika di momen US Session. Jadi semua pair yang ada USD-nya ini pasti akan lebih better. Kenapa ya? Karena sama seperti London Session, high volatility, lalu juga significant price movement, terus juga bisa menjadi pilihan menarik ya untuk orang-orang perdagangkan karena dia cepat, karena dia banyak likuiditasnya, jadi banyak banget pilihan ketika orang-orang mau trade di malam hari, terutama orang-orang di Indonesia ya, karena kita biasanya sudah selesai beraktivitas dan di malam hari kita beristirahat mungkin sambil mau trading. Dan kalau misalnya saya bisa memperhatikan ya setiap sesinya yang perlu kalian pahami, Asia itu cocok untuk kalian yang trade dengan pair yang volatility-nya rendah. Jadi kalian misalnya AUD NZD, USD GPY bisa, atau misalnya NZD USD, AUD USD begitu. Lalu masuk ke sesi London, itu sudah mulai meningkat likuiditasnya serta volatilitasnya tinggi, makanya teman-teman bisa melihat perubahan pergerakan di market. Bisa jadi dia tiba-tiba breakout area yang sebelumnya membentuk base, atau dianya membatasi sebagai manipulation. Itu yang menjadi dasar kalau teman-teman pelajari tentang AMD ya, Accumulation, Manipulation, Distribution. Jadi mereka patokannya adalah dari masing-masing sesi. Dan yang terakhir adalah New York, itu punya beragam economic data. Karena banyak economic data yang dirilis, maka pair yang ada pada US dollar itu bisa terpengaruh pada data tersebut ya. Sehingga likuiditas dan volatilitasnya pasti akan tinggi juga. Menurut saya, memahami setiap sesi ini penting untuk bisa apa? Ya untuk bisa kita sukses juga di dalam pasar forex. Kita tahu kapan waktu yang tepat kita entry, kita tahu kapan waktu yang kita bisa menunggu dulu, dan kita tahu kapan waktunya kita bisa mencari profit yang cepat atau profit yang lambat. Ya, jadi tinggal disesuaikan dengan kemampuan dan juga mental yang kita miliki masing-masing.